Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Adi Kusuma SCKOM MSc selaku dosen mengampu mata kuliah Public Speaking. Semoga Bapak selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman, kepada rekan-rekan yang sudah setia menonton video ini. Semoga rezeki teman-teman, rezeki rekan-rekan selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kembali lagi dengan saya Muhammad Farhan Hakiki dengan NIM 2213411. Nah, di video kali ini saya akan merefleksikan kembali kegiatan pada mata kuliah Public Speaking, nah tepatnya pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025. Nah, mungkin ini juga di learning journal yang terakhir, itu ya, learning journal ke-14 gitu ya, karena kita pertemuan minggu depan itu udah melaksanakan UAS ataupun ujian akhir semester gitu ya. Nah, kelas dimulai seperti biasanya gitu ya, karena sisa 2 orang lagi yang belum melakukan public speaking selama 10 menit. Yang pertama, Pak Adi Kusuma menunjuk saudari Nur Hasanah. Nah, Nur Hasanah ini menjelaskan tentang skincare ataupun alat-alat yang ia gunakan untuk perawatan mukanya gitu ya. Oh, sekali gitu, banyak sekali yang Hana bawa, hampir 2 tas gitu yang Hana bawa gitu ya. Nah, Hana ini menjelaskan manfaat dan fungsi-fungsi ya, alat-alat skincare yang ia bawa gitu ya. Dia sangat mumpuni gitu dalam hal tersebut, menjelaskan dengan detail dan rinci gitu ya. Nah, kemudian Pak Adi Kusuma yang terakhir menunjuk saudari Nur Fadilah. Nah, saudari Nur Fadilah ini menjelaskan tentang ayat Al-Quran ataupun surat Al-Fatihah, khususnya ayat 6 gitu, tentang ihdinas siratal mustaqim. Dia menjelaskan tentang kenapa dalam surat Al-Fatihah ini kata jalan itu sirot gitu, bukan torik ataupun sambil gitu. Dia menjelaskan karena kalau sirot itu jalan yang lurus, kalaupun torik dan sabil ini bisa belok ke kanan ataupun belok ke kiri gitu. Itu alasan yang dipaparkan oleh saudari Nur Fadilah. Nah, saya sangat mengapresiasi kepada teman-teman, kepada rekan-rekan yang sudah berani tampil maju untuk melakukan public speaking selama 10 menit gitu ya. Sudah berani melawan rasa gugup, sudah berani melawan rasa takut gitu teman-teman untuk melakukan public speaking. Nah, setelah itu Pak Adi menyerahkan untuk kelompok terakhir atau kelompok 5 untuk melakukan diskusi ataupun untuk menjelaskan materi hari ini, yaitu kelompok 5 ini ada 6 orang. Yang pertama ada saudara Ajrul Mustaqim, yang kedua ada Mutiara Sipa, yang ketiga ada Nur Hasanah, yang keempat ada Tuti Komalasari, yang kelima ada Fahriah Zahra, dan yang terakhir itu ada Rizky Dwi Nugroho. Nah, kelompok 5 ini menjelaskan tentang ice breaking gitu ya, tentang menjelaskan tentang ice breaking dan mempraktekkan ice breaking gitu. Nah, ice breaking itu apa sih sebenarnya? Ice breaking adalah suatu kegiatan kecil yang mana tujuan kegiatan kecil untuk mengubah situasi yang tadinya membosankan, kemudian menjenuhkan, kemudian tidak fokus, menjadi situasi audien ini menjadi rileks, kemudian jadi fokus terhadap materi, kemudian juga audiens bisa lebih ceria gitu, lebih rileks lah gitu ya. Nah, terus kapan sih penggunaan ice breaking ini? Tentunya gitu, penggunaan ice breaking ini bisa di awal sebelum melakukan public speaking atau sebelum kita berbicara, yang mana kan tujuannya kalau di awal itu bisa merileks, bisa mencairkan suasana gitu. Nah, bisa juga kita sempatkan gitu ice breaking ini di pertengahan, yang mana kan biasanya gitu ya, ketika kita berbicara depan, pas pertengahan itu audien itu merasa bosan gitu, merasa jenuh mendengarkan apa yang kita bicarakan gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan ice breaking ini gitu, bisa menggunakan ice breaking gitu tersebut supaya bisa mencairkan suasana, supaya audien juga tidak bosan mendengarkan apa yang kita bicarakan gitu. Nah, terus manfaat dari ice breaking itu apa sih? Nah, manfaatnya ini yang pertama itu bisa melatih kebersamaan. Yang kedua, manfaat dari ice breaking ini bisa meningkatkan
meningkatkan kreativitas. Ketiga juga bisa meningkatkan fokus gitu ya. Banyak sekali dah tentunya manfaat ice breaking ini gitu ya. Terus selanjutnya ada jenis-jenis ice breaking gitu yang dijelaskan oleh kelompok 5 itu ada 5 jenis. Yang pertama ada fun story ataupun cerita lucu, kedua ada tepuk-tepuk, ketiga ada tebak-tebakan, keempat ada lagu, kelima itu ada apa lupa saya, ada 5 intinya yang dijelaskan oleh kelompok 5 itu. Kelompok 5 juga sangat seru gitu ya, soalnya kita mempraktekkan ice breaking gitu, kayak watermelon gitu, kemudian juga kayak tembak door gitu ya. Itu seru sekali gitu tentunya ya, soalnya kita langsung praktek gitu. Di kelas juga sangat heboh gitu ya, setelah menjelaskan, setelah praktek, kemudian juga ada sesi tanya jawab gitu. Saya juga bertanya gitu pada kelompok 5 gitu terkait tentang ice breaking ini, dia ada waktu atau enggak gitu, ada waktunya atau enggak durasinya gitu. Ternyata itu tuh fleksibel gitu, tergantung kita gitu menggunakan ice breaking tersebut gitu. Tapi gitu biasanya gitu, katanya biasanya gitu supaya tidak mengulur-ulur waktu, kita bisa mengatur lah supaya tidak lama gitu ya, supaya tidak mengulur waktu juga gitu. Soalnya takutnya tidak sesuai rundown ataupun tidak sesuai aturan apa yang telah ditetapkan gitu ya. Nah, mungkin setelah itu Pak Adi itu menjelaskan gitu mekanisme UAS gitu yang akan dilaksanakan oleh kita gitu ya. Nah, Pak Adi ini menjelaskan bahwa UAS yang kita lakukan tidak beda jauh dengan UTS kemarin, yaitu kita membuat video performing public speaking gitu yang dihadiri minimal 3 orang selama 40 menit. Kemudian juga dalam video itu wajib kita menggunakan teknik sinematik gitu ya. Kemudian kita juga membuat skrip ataupun deskripsi dari video yang akan kita ataupun video yang kita buat gitu ya. Kemudian setelah itu seperti biasa gitu diupload di Google Drive gitu ya, seperti itu. Dan untuk videonya itu seperti biasanya gitu diupload di YouTube gitu. Linknya baru ditaruh ke Google Drive. Nah, mungkin hanya ini refleksian dari minggu kemarin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Adi Kusuma Istiqomah MSI yang sudah membersamai kita di kelas selama 15 pertemuan gitu ya. Terima kasih Bapak selalu menghadiri kami di kelas, bersama kami di kelas. Semoga Bapak selalu diberikan keberkahan oleh Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini refleksian dari pertemuan minggu kemarin. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Ini adalah video terakhir atau learning journal terakhir gitu ya, karena minggu depan kita udah UAS ataupun udah ujian akhir semester. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.